Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imade Hendra Juliartawan dari kelas 11 PA1 nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai narkoba. Dalam video ini yang ingin saya sampaikan diantaranya, yang pertama, pengertian dari narkoba. Yang kedua, jenis-jenis narkotika. Yang ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, dampak atau bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan yang kelima, pencegahan atau penanggulangan. Baik, langsung saja kita ke dalam video. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. 2. Jenis narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, diantaranya narkotika golongan pertama untuk iptek, regensia, diagnostik atau laboratorium, mempunyai potensi sangat tinggi dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang A, opiat, memiliki bagian seperti morfin, heroin atau putau, petidin, dan candu. Kemudian yang B, ganja, memiliki bagian seperti kanabis, marijuana, dan hasis. Yang C, kokain, memiliki bagian seperti serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Narkotika golongan kedua merupakan bahan baku untuk produksi obat, menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya, petidin, morfin, fentanil, dan metadon. Narkotika golongan ketiga hanya digunakan untuk rehab, mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, kodein dan difenoksilat. Ketiga, faktor penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Motif ingin tahu. Di masa remaja, seorang lazim mempunyai rasa ingin tahu. Setelah itu ingin mencobanya, misalnya dengan mengenal narkotika, psikotropika, maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya. Adanya kesempatan. Karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga, ataupun karena akibat dari broken home. Sarana dan prasarana. Karena orang tua berlebihan dalam memberikan fasilitas dan uang merupakan sebuah pemicu untuk penyalahgunaan uang tersebut guna membeli narkotika untuk memuaskan keingintahuan mereka. Rendah diri. Perasaan rendah diri dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika dan psikotropika yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka, sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani. Emosional dan mental. Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka, dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika dan psikotropika. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjerumuskan ke arah penggunaan narkotika dan psikotropika. Keempat,
Bahaya atau dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya akibatnya. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut. Halusinogen. Efek dari narkoba ini bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal benda yang sebenarnya tidak ada, tidak nyata. Contohnya kokain dan LSD. Stimulan. Efek dari narkoba ini biasanya mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, serta cenderung membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Depresan. Efek dari narkoba ini biasanya menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri, contohnya putau. Adiktif. Menyebabkan seseorang kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi, karena saat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syarat-syarat dalam otak, contohnya ganja, heroin, dan putau. Gangguan pada sistem saraf kejang-kejang. Gangguan kesadaran, kerusakan saraf, tepi, dan halusinasi. Gangguan pada sistem kardiovaskuler, gangguan pendarahan, dan infeksi akut otot jantung. Gangguan pada kulit, eksim, penahan abses, dan alergi. Gangguan pada organ dalam, kesukaran bernapas. Penekanan fungsi pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru, dan pengecilan hati. Gangguan pada fisiologis tubuh, mual-mual, sering sakit kepala, muntah, mulas, suhu tubuh meningkat, dan sulit tidur. Gangguan pada sistem reproduksi. Aktivitas kerja kelenjar endokrin, khususnya pada kelenjar testis dan ovarium berkurang, mengakibatkan berkurangnya produksi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron, serta terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi. Khusus pada gangguan narkoba atau narkotika, wanita dapat menyebabkan haid dan menstruasi tidak teratur. Kelima, penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Pada pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah disebutkan langkah pembinaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.